Sejahtera dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Sekolah SD Negeri Cikampek, Ibu Hajar Ela Sudah SPD NTB. Yang saya hormati, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan di lingkungan SD Negeri Cikampek. Yang saya hormati, narasumber pada kegiatan hari ini, Bapak Muhammad Imam Faisal SPD. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita akan mengikuti serangkaian acara diseminasi budaya positif. Mohon izin, saya akan membacakan terlebih dahulu susunan acara kegiatan pada hari ini. 1. Pembukaan. 2. Pembacaan ayat suci Al-Quran. 3. Sambutan. 4. Doa. Dan 5. Penutup. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita buka acara hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Pak Mufti SPD. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin 'asaa ayyakunu khairan minhum wa la nisaa'un min nisaa'in 'asaa ayyakunna khairan minhunna wa la talmizu anfusakum wa la tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Shadaqallahul azim. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Mufti SPD yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua yang mendengar itu mendapat pahala dari Allah Subhanahu. Amin. Selanjutnya, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri Cikampek, Ibu Hajar Ela Sudah SPD. Kepadanya saya persilahkan. Alhamdulillah, semoga pada siang hari ini di hari Jumat yang berkah kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti satu momen yang sangat luar biasa, ya, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak penggerak, ya, Pak Imam Faisal SPD, terkendali alhamdulillah dalam kondisi yang sehat, ya. Dan tidak lupa juga kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, kondisi kita sehat, ya, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi kelapan mengikuti kegiatan ini dengan lancar, ya. Ibu dan Bapak, pemerintah itu dan mengikuti pada pembuat acara, ya, untuk mengefektifkan waktu, maksud dan tujuan daripada kegiatan ini. Yang pertama,
Guru penggerak adalah suatu program dari Kemendikbud yang mencetak pembelajar atau pemimpin pembelajar bagi pemimpin diri sendiri, pemimpin di kelas, pemimpin di lembaga. Itu. Kemudian tentu saja dalam kegiatan guru penggerak itu ada tahapan-tahapan ataupun alur-alur yang harus ditempuh untuk bisa mencapai satu legalitas ataupun satu nomor uniknya sampai bisa sertifikat guru penggerak. Itu harus ada alurnya. Di samping kita mengikuti kegiatan dari mulai tes, kemudian ada juga tahapan-tahapan mengikuti kegiatan-kegiatan, dan salah satunya yaitu diseminasi dari modul-modul yang telah terselesaikan. Sudah mengikuti lokakarya, pendampingan, itu ada diseminasinya. Artinya diseminasi itu yaitu untuk mengimplementasikan, berbagi, sharing dari apa yang ditemui, yang didapat oleh guru penggerak kita. Alhamdulillah ya, di SDC Klaten sudah bisa mencetak guru penggerak yaitu Pak Iman, dan bisa menyampaikan kembali sharing pendapat atau sharing ilmu yang didapat itu pada teman-teman. Nah, tentu saja harapan ibu ataupun harapan saya sebagai pemimpin di sini, pertama merasa bangga, yang kedua juga berharapan bisa membawa inovasi. Pak Imam itu bisa menjadi inovator, kemudian bagi teman-teman yang lain bisa mengikut sertakan juga ya, membawa merekrut teman-teman menjadi guru penggerak yang lain. Jadi bukan hanya satu atau dua, tetapi kita bisa menambah guru penggerak agar sekolah kita itu bisa update terus ya, dari ilmu pengetahuannya, dari energi positifnya, dari kebiasaan positif yang didapat dari modul-modul ataupun dari ilmu-ilmu yang didapat dari narasumber atau instruktur yang luar biasa dari kementerian, itu bisa diimplementasikan, didistribusikan di lembaga kita, sehingga lembaga kita bisa melangkah lebih jauh dengan mendiseminasikan modul ataupun pengetahuan yang didapat oleh Pak Imam. Juga saya berharap teman-teman bisa terus menjadikan ini adalah budaya positif, sharing pendapat dimanapun berada ya. Kelompok kerja guru itu bisa dilaksanakan kapan saja, di mana saja, ketika kita ada ruang. Misalkan waktu kita istirahat, kita berbagi, membedah suatu masalah, sehingga bisa menjadikan permasalahan itu untuk terus dikaji, terus diselesaikan secara bersama-sama ya. Tentu saja di sini harus terprogram, misalkan satu minggu satu kali, misalkan di hari Sabtu atau hari Jumat setelah pembelajaran selesai, itu ada kegiatan-kegiatan komunitas belajar ya. Ini mudah-mudahan Pak Iman sebagai guru penggerak awalnya kita bisa menjadikan pencetus inovator untuk mereka belajar di sini di SDC Klaten itu bisa berjalan sesuai dengan keinginannya, sehingga kita bisa membiasakan mentransfer ilmu-ilmu pengetahuan itu lebih luas gitu. Bukan hanya milik diri sendiri, tetapi kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain. Itu yang saya harapkan Pak Imam, dan terima kasih kepada Pak Imam yang sudah bisa menuntaskan modul 1.4 ya, A0 sebagai aksi nyata ya, diseminasi positif di lingkungan belajar SDC Klaten. Artinya apa sih? Kita kupas budaya positif itu seperti apa, belajar yang baik yang bisa menyenangkan itu seperti apa. Silakan Ibu dan Bapak sharing ya kepada Pak Imam. Di sini Pak Imam bukan menggurui, tetapi ini sharing saja pengalaman terupdate dari instruktur itu seperti ini. Nah, kita bisa disampaikan, didistribusikan di sini sebagai tahapan atau salah satu syarat dari guru penggerak untuk mendistribusikan ilmu yang didapat. Selamat Pak Imam, sukses terus, berinovasi terus, dan saya harap teman-teman yang lain bisa mengikuti kegiatan ini
lebih banyak lagi ya, Karista, Pak Mufti, Pak Mirna Ayos, Mulia Mutiara, Bu Yeni, dan semuanya, Bu Ayu ya. Jadi jangan patah semangat, kemarin mungkin ada sedikit trouble, sekarang tetap semangat yang ini ya. Dan kita sama-sama bergerak, serentak bergerak menuju inovasi terbaru dan mewujudkan SDGs lebih besar lagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Lagi selamat pada Pak Imam dan selamat pada semuanya. Teruslah berinovasi, teruslah dan bergerak bersama-sama menjadi sekolah yang tetap unggul, tetap terdepan, tetap berinovasi selangkah lebih maju dari sekolah lain. Itu saja, selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini, semoga bermanfaat dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala saya nyatakan kegiatan diseminasi ini dengan sama-sama kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan diseminasi budaya positif implementasi dari modul 1 4A 10 aksi nyata oleh Pak Imam Muhammad Imam Faisal SPD, Guru Penggerak Presidensi Kota Tasikmalaya, PPG Angkatan Kota Tasikmalaya, saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Sekian Delegasi Kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Rizpan Gustiandani SPD. Kepadanya saya persilakan. Kegiatan diseminasi budaya positif pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya haturkan sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada acara ini telah hadir bersama kita semua pengatari Bapak Muhammad Imam Faisal SPD sebagai narasumber pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Muhammad Imam Faisal SPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan puji dan kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini, hari Jumat, kita bisa berkumpul di tempat atau di kelas yang indah ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Guru,
Ibu Kepala Sekolah karena sudah bersedia meluangkan waktu di sela-sela kesibukan yang sangat luar biasa, selalu dipercaya oleh lembaga yang di atas kita, Dinas Pendidikan, Kementerian, selalu dipercaya untuk dikunjungi. Kita harus bersyukur. Kalau dilihat dari sisi positifnya, kita harus bersyukur. Karena apa? Ketika dipercaya oleh lembaga lain, otomatis mereka percaya bahwa sekolah kita itu bagus. Berarti sekolah kita itu luar biasa. Nah, kita harus bisa menjawab kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Di beberapa sekolah selalu bilang, bagaimana di sekolah kita seperti ini. Nah, kita juga sebagai konsekuensi kita di sini, kita harus memberikan yang terbaik untuk sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bapak, Ibu semuanya atas kesediaan waktu, meluangkan waktu. Padahal sekarang ini udah jam rawan, biasanya udah mulai mual-mual, udah mulai gelap, udah mulai hujan, juga cuaca lampu agak sedikit redup, udah ya, gantung. Makanya biar kalian tuh, ada permainan dulu nih dari saya. Di sini kita sudah pada mengenal satu sama lain. Saya punya permainan yaitu sambung kata. Ya, permainan ini sambung kata. Nanti dimulai dari saya, misalkan saya menyebutkan saya membawa bola dan saya menyimpan bola tersebut di lapangan. Lalu saya memanggil Bu Ina. Lanjutkan kata itu. Dilanjutkan dengan kata yang terakhir, lapangan. Lapangan itu apa? Jelaskan sama Bu Ina. Nanti Bu Ina setelah selesai melakukan jawab itu, tunjuk siapa. Ya, siap? Oke. Yang sedikit mana pasti akan kelihatan. Ya. Ya, kita mulai ya. Hari ini merupakan hari Jumat, hari yang luar biasa, dan saya akan melakukan suatu diseminasi tentang budaya positif, di mana budaya positif ini merupakan salah satu kegiatan yang membuat sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan murid bisa belajar dengan nyaman, aman, dan bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal. Maksimal sehingga prestasi kita akan lebih banyak, lebih luar biasa lagi. Mari kita berjuang bersama. Bu Ina. Bersama kita sukses, bersama kita maju bersama dan berjuang bersama kita maju. Boleh nih. Mundur. Ya, mundur ya. Kita tidak boleh mundur dalam hal positif. Mundur. Dari mundur. Ya. Mundur. Sudah biasa itu Mundur tengah maju tengah. Mundur satu langkah untuk beberapa langkah. Mundur ke belakang untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang kegiatan. Mungkin kita mulai yaitu untuk ada monetisasi monet dari PMP yang dikepalai oleh Ibu Kepala Sekolah. Sekolah kita yang sangat dipercaya oleh lembaga dinas pendidikan yang selalu diberikan kepercayaan yang sangat luar biasa. Biasa. Dirasa di luar maupun di dalam kita harus senantiasa bisa beradaptasi dengan segala keadaan dan perubahan kita. Dengan terus semangat dan senyuman. Siapa? Senyuman.
selamat mendengarkan. Hati itu harus dijaga dengan baik. Baik. Baiklah Mama, kita berolahraga. Ulang-ulang merupakan hal yang paling ditunggu-tunggu oleh anak. Nah, ayo. Anakku paling cantik. Anak ayam, Anak-anak akan lebih termotivasi jika gurunya pun kreatif. kreatif dalam mengembangkan kinerja juga supaya anak-anak lebih belajar termotivasi. Kas ada ibu pilih begini. Jika kita melakukannya dengan baik. Umi. Baiklah kita pulang. Ya, baiklah kita semuanya pulang. membacakan alhamdulillah. Ada sedikit rasa deg-degan yang membuat yang tadinya mata agak sedikit mulai mau menutup, tiba-tiba terbuka lagi. Wah, saya mau ditanya nih, bener ya Brina ya? Ya. Oke. Sebelum saya mulai ke materi, saya ingin satu orang perwakilan untuk mengungkapkan perasaan yang dialami hari ini. Apakah senang, bahagia, sedih, takut, bingung, atau apa? Berikut dengan alasannya ya. Saya minta Bu Ai ya. Perasaan hari ini apa Bu Ai? Bu Ai. Perasaan hari ini alhamdulillah bisa dimulai dari pagi ya. Alhamdulillah bisa menghirup udara menghirup udara, kemudian bisa, kemudian setibanya di sekolah alhamdulillah bisa melihat siswa-siswi SD Citapen dengan kegiatan positifnya melaksanakan kegiatan duha bersama, doa bersama. Itu adalah hal yang paling disyukuri berada di tempat ini, yaitu di SD Citapen. Kemudian hari ini juga alhamdulillah meskipun memang biasanya ya jam segini sudah pulang tetapi ada dua rasa yang berbeda ya. Satu sisi beruntung bisa berada di sini, bisa mendengarkan sharing dari Pak Imam, ilmu yang luar biasa dari Pak Imam. Tapi satu sisi mungkin ya tidak dikalahkan ya. Harusnya mungkin saat ini sedang istirahat di rumah gitu ya, anak-anak sedang menunggu di rumah. Yaitu ada dua rasa yang berbeda yang saya rasakan detik ini ya saat ini. Itu saja Pak Imam. Terima kasih. Hari ini luar biasa, ada senang, ada kecewa, bukan maksudnya yang ada sedikit kecewa. Biasanya kita hari ini sudah berada di rumah, mungkin tiba-tiba ada kegiatan seperti ini. Apa sih Pak Imam? Kegiatan apa sih hari ini? Ini Umi semuanya yang jadi panutan buat saya pribadi, mencontoh beliau-beliau gerak-gerik yang positif saya contoh. Di sini saya bukan maksud menggurui, mohon maaf Bu semuanya ya. Di sini kita sharing sedikit ilmu yang saya dapatkan ketika kemarin mengikuti serangkaian guru penggerak di modul 1.4 tentang filosofis Hajar Dewantara. Sedikit gambaran pada paket modul 1 tentang filosofis Hajar Dewantara ada 4 modul. Yang pertama tentang filosofis pendidikan nasional dari Ki Hajar Dewantara, yang kedua nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga visi guru penggerak, dan yang terakhir budaya positif. Dari beberapa modul tersebut, untuk aksi nyata diseminasi ini hanya baru modul 1.4. Yang sisanya merupakan
aksi nyata yang saya lakukan ya dengan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang ada di sini. Ketika pendampingan individu kemarin dari Bu Erwin, beliau nanya terkait dengan nilai guru penggerak. Pengen di CKP apakah lingkungan di antara rekan sejawat mendukung guru penggerak? Saya jawab sangat mendukung, luar biasa. Karena guru-guru di SD CKP sangat mendukung apa yang menjadi program-program guru penggerak. Saya bilang seperti itu karena saya rasakan sendiri. Ya, saya rasakan sendiri ketika ngobrol dengan Ibu Hartini, dengan Ibu Kepala, selalu memberikan motivasi. Terima kasih Ibu Hartini, Umi yang setiap pagi sekarang suka bertemu di depan. Salah satunya itu saya mencontoh dari Umi di depan gerbang. Kalau Umi yang sebentar lagi sudah mau wisuda masih semangat, kenapa saya enggak? Terpacu dari sana. Ya, sisi kolaboratif. Budaya positif yang merupakan aksi nyata di modul 1.4. Perkenalkan, yang pertama saya Muhammad Imam Faisal, calon guru penggerak angkatan 6, masih calon ya Bu ya, bukan guru penggerak karena dari beberapa rangkaian kegiatan nanti ada kriteria lulus atau tidak. Kalau lulus berarti nanti saya naik jadi guru penggerak, tapi kalau nggak lulus ya payahnya berarti ya kembali lagi masih menjadi guru biasa. Jadi sekarang statusnya masih CGP, calon guru penggerak. Yang berikutnya ya yang gambar tengah ini fasilitator saya luar biasa. Beliau adalah Irian Yasa, SPD MPD, berasal dari Maluku Utara, Ternate. Apabila dilihat dari kurikulum kita, segala kesebutan beliau merupakan orang luar biasa di Maluku, ya. Terbukti menjadi fasilitator narasumber di Provinsi Maluku. Beliau merupakan salah satu orang yang dipercaya oleh dinas terkait untuk menyampaikan program-program yang berkaitan dengan pendidikan. Yang berikutnya adalah gambar yang ketiga, pengajar praktik, yaitu Bu Erwin, yaitu kepala sekolah dari SD Sukasari 3, ya. Ketika pembelajaran sampai akhir, ketika lolos karya, beliau lah yang membimbing kami. Ya, next. Salam dan bahagia itu merupakan moto di guru penggerak. Kenapa salam dan bahagia? Yang pertama, salam merupakan suatu wujud doa antara saya dan mungkin sini ibu-ibu dan bapak-bapak. Dan bahagia karena jadi guru penggerak itu harus bahagia. Kamu tidak bahagia dengan seluruh rangkaian tugas, rangkaian kegiatan, wah kita akan stres. Ya, kita akan stres. Tapi kalau kitanya bahagia, dinikmati, disyukuri, alhamdulillah. Kalau kata ibu kepala sekolah itu Pak Iwan juga masih ada sehat walafiat karena dia mengikuti guru penggerak, dinikmati itu. Ya, dinikmati karena ketika kita mengikuti guru penggerak tersebut ternyata banyak ilmu yang kita dapat. Ya, tidak hanya dari materi ini, tapi dari rekan-rekan guru penggerak yang lain juga ternyata dapat ilmu baru, semangat baru. Yang ketiga ya terkait dengan pembelajaran. Yang telah kita lakukan, ada yang bisa berpendapat tentang budaya positif? Ayo. Tentang budaya positif, boleh yang boleh tahu, boleh. Budaya positif. Budaya positif ya, budaya yang ke arah yang baik. Ya, belajar yang aman, nyaman, menyenangkan bagi murid. Kalau kita sering familiar dengan yang namanya sekolah ramah anak. Nah, arahnya sama dengan budaya positif yang kita lakukan, yang kita pelajari. Apakah contoh penerapan budaya positif yang telah kita lakukan? Banyak, sangat banyak. Tapi mungkin
kita tidak mengetahui bahwa itu merupakan budaya positif. Ya, saya contohkan kepada Umi, kembali ke Umi, karena salah satu figur di SD kita kan Umi. Pagi-pagi setelah 7 bulan sudah ada di sini di gerbang menyambut siswa-siswa dengan penuh senyuman. Itu merupakan salah satu budaya positif yang harus dicontoh oleh kita semua. Ya, semangatnya Umi, disiplinnya Umi, ya luar biasa. Ya. Budaya positif di sekolah merupakan nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Betul dari kata kuliah. Ya, artinya ke sana kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang anak dalam mencapai potensi terbaiknya, mendukung anak dalam mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Next, final. Dalam budaya positif ini ada beberapa aspek yang dipelajari. Yang pertama disiplin positif, yang kedua teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kelima 5 posisi kontrol, dan terakhir segitiga restitusi. Tapi dalam destinasi sekarang saya materi ini dikait-kaitkan secara langsung, tidak dibahas satu persatu karena terkait waktu juga. Kalau dibahas satu persatu lumayan. Ya. Nah, perubahan pada hikmah langsung aja, Pak. Filosofi Siajar Dewantara modul 1.1 ini merupakan dasar pertama guru program ini mempelajari tentang murid kita, mempelajari tentang siswa yang akan kita tuntun, yang akan kita bimbing, yang akan kita arahkan kemana sih potensi yang terbaiknya. Ya. Filosofi Siajar Dewantara ada beberapa yang saya catat. Yang pertama adalah murid itu bukan tabula rasa. Apa sih tabula rasa? Jadi setiap murid itu bukan kertas kosong, ya. Murid itu kalau dalam ibaratkan sebuah kertas, dalam kertas itu murid sudah ada coretan-coretan samar-samar, goresan samar-samar. Nah, tugas kita sebagai guru membimbing atau menebalkan garis samar-samar tersebut supaya terlihat dengan jelas, terlihat potensi terbaik itu kemana. Ya, tidak sama, setiap anak tidak memiliki potensi yang sama. Kita tidak memaksakan apa yang menjadi kehendak kita, tapi bimbinglah mereka sesuai dengan potensi yang mereka miliki, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada nomor 6, kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kata siapa ya yang bilang ini, didiklah murid kita sesuai dengan zamannya, bukan zaman kita. Menurut siapa itu? Nah, itu merupakan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kedua, tadi sudah saya sentuh, semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan anak tersebut sesuai dengan keinginan kita. Memaksakan, lah kamu harus jadi ini, lah kamu harus jadi ini. Belum tentu potensi terbaiknya itu belum ada di sana. Susah sebenarnya menentukan potensi terbaiknya itu. Tapi kalau dengan kerja keras dari kita, dari siswanya mungkin akan muncul apa yang menjadi potensi terbaik yang mereka miliki. Yang ketiga budi pekerti. Kalau budi pekerti saya kira sudah jelas, sangat berhubungan dengan budaya positif. Nah, tugas guru menuntun bakat tersebut agar tumbuh dengan selamat dan bahagia. Ini merupakan tujuan dari pendidikan nasional menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun segala kodrat yang ada dalam diri anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau kita ibaratkan, kita sebagai guru adalah seorang petani dan murid sebagai benih jagung. Ya, guru tidak bisa memaksakan benih jagung itu tumbuh menjadi padi.
Tidak bisa memaksakan biji jagung itu menjadi cabai, tidak bisa. Jagung ditanamkan menjadi jagung. Kita ya perubahan paradigma untuk membangun budaya positif. Nah, sekolah perlu menyediakan lingkungan positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Sekarang sudah digalakkan merdeka belajar, nyambung sama filosofi Kerajaan Dewantara. Karena salah satu dasar dari merdeka belajar yaitu pembelajaran dari filosofi Kerajaan Dewantara. Ya. Dengan kita membiasakan, membuat kebiasaan-kebiasaan di lingkungan kita yang positif, maka akan timbul pula lingkungan belajar yang positif yang bisa membuat anak itu belajar dengan aman, dengan nyaman, tertib, mereka bisa memaksimalkan potensi yang mereka miliki dengan maksimal. Ya, lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, kontrol. Ini bukan menurut saya, tapi menurut psikiater dan pendidik Dr. William Glasser dalam teori kontrol yang kemudian berkembang dan dinamakan menjadi choice theory. Meluruskan ada beberapa miskonsepsi hanya emosi guru dapat mengontrol murid. Kata Dr. William Glasser, hanya ilusi kita bisa mengontrol murid. Karena apa? Ketika kita mengontrol murid, sebetulnya menurut beliau, murid itu memberikan izin supaya dikontrol oleh kita. Padahal belum tentu murid tersebut mau atau tidak. Ya, belum tentu. Itu. Jadi kata William Glasser itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasakan diri kita bersalah. Hanya ilusi dia akan menguatkan karakter positif. Justru yang ada mungkin murid tersebut menjadi benci kepada kita, menjadi down. Semangat belajarnya itu malah menjadi turun. Bukannya kita yang menaikkan semangat belajar malah menjadi turun. Ya. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ada orang senior nyuruh kesana kemari atau misalkan dulu kepada muridnya, itu hanya orang bisa berubah paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ada satu kutipan dari Stephen R. Covey dalam bukunya Prinsipal, dibacanya apa itu? Center Leadership pada tahun 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Nah, jadi ketika kita mau membuat murid-murid kita maju, murid-murid kita bergerak, ya kita juga bergerak dulu. Anak-anak atau murid-murid kita itu akan mencontoh kita, akan mencontoh guru-gurunya, akan menjadi panutan bagi dia menjadi seperti apa dia ke depannya. Ya, ubahlah sikap perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Aspek tertentu tentang realitas itu merupakan teori kontrol. Ya. Stimulus respon, perbandingan antara stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon, mungkin yang menjadi kebutuhan antara guru dan murid itu sama, yang dianggap sama gurunya, padahal sama. Ya, belum tentu apa
itu artinya memang mau. Ya, kita sekali lagi kita tidak bisa memaksakan kehendak yang ada dalam diri kita. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tapi ketika berbicara tentang kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita harus berusaha memahami pandangan setiap orang tentang dunia. Saling memahami di situ. Ya. Yang berikutnya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau menurut teori kontrol, setiap perilaku memiliki tujuan. Nah, di sini nanti saya akan mencoba menjelaskan tentang segitiga restitusi. Ya, nanti mungkin Yahid. Yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal kalau menurut teori kontrol, kita lah yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Kita tidak bisa dikontrol orang lain. Sekali lagi, ketika kita dikontrol oleh orang lain, mungkin itu kita sedang mengizinkan kita dikontrol oleh orang lain. Tapi belum tentu dalam hati kecilnya dia mau dikontrol atau enggak. Ya, kemudian gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, dalam stimulus respon, model berpikirnya adalah menang atau kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya adalah menang dan menang. Itu perbedaannya. Ada yang bisa berpendapat apa itu makna disiplin? Mungkin dari laki-laki, Pak Mufti, kira-kira itu. Disiplin itu menggunakan yang baik serta melakukan hal sesuai dengan tanggung jawab seperti itu. Tanggung jawab, ya. Ada yang lain? Langsung saja, Pak Onin. Makna disiplin itu dengan teratur, dengan tertib, patuh terhadap peraturan. Itu disiplin, ya. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal beda, ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Ya, dengan disiplin positif ini tidak harus dengan memberikan hukuman. Nanti di segitiga restitusi ada yang namanya keyakinan. Ya. Hukuman merupakan salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu, hukuman itu tidak perlu ada. Ya, itu menurut Ki Hajar Dewantara. Hukuman itu tidak perlu alternatif terakhir atau tidak perlu ada sama sekali. Ya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin dari diri, dari intern yang ada, yang langsung munculnya itu bukan paksaan dari orang lain, tapi munculnya langsung dari diri sendiri kita. Yang memiliki motivasi internal itu yang sangat dibutuhkan. Ya, ketika murid kita sudah memiliki ini, luar biasa. Sekolah kita akan menjadi sekolah yang luar biasa, akan menjadi lingkungan belajar yang positif, lingkungan belajar yang luar biasa pula. Jika kita memiliki motivasi internal, maka kita akan memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan orang. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak orang lain untuk mendisiplinkan diri kita. Tuh. Jadi kalau kita sendiri tidak punya motivasi untuk disiplin, maka kita akan didisiplinkan oleh orang lain. Biasanya kalau kita didisiplinkan oleh orang lain, biasanya kita kepada murid-murid kita. Ya. Dianu Gosen, bukan Gojek ya, Gosen. Ini merupakan salah satu tokoh dalam pendidikan. Dalam bukunya dibacanya apa ya ini? Bahasa Inggris. School Discipline. Kita bagaimana? Bisa salah dibacanya. Iya, Bu Ani terang. Ini bahasa Inggris ya.
motivasi itu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan teori, kalau dalam bukunya Ziamu ini merupakan teori motivasi yang paling lemah, ya, teori motivasi yang paling lemah, karena dia hanya akan bergerak, dia hanya akan melakukan sesuatu ketika dia bertanya pada diri dia sendiri, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukan? Nih, contoh. Contoh kita mencontohkan sebagai seorang guru ya, administrasi merupakan kewajiban bagi kita karena salah satu tugas dari guru adalah merencanakan, ya. Kalau yang orang yang mempunyai motivasi yang pertama ini, dia akan bertanya dulu kepada dirinya, lama terhadapkan administrasi bakal dihukum kepala sekolahnya. Seperti itu dulu. Kalau kata kepala sekolahnya wajib, baru gercep. Nah, itu merupakan dia mempunyai motivasi yang pertama. Ini merupakan motivasi eksternal, bukan internal, karena ini motivasinya dari luar, ya, dari luar. Ada dorongan dari luar terlebih dahulu, baru dia tergerak. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, orang yang mempunyai motivasi seperti ini biasanya akan bertanya dulu, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh, saya akan mengerjakan administrasi tersebut supaya dapat dipuji oleh kepala sekolah, dapat dipuji oleh dosen yang tadi, ya. Tugas kita mungkin untuk anak-anak kita, untuk murid-murid kita, bagaimana menciptakan murid kita itu mempunyai motivasi yang itu. Yang ketiga, ya, next dulu. Kita ibaratkan ada dua kondisi. Kita mengibaratkan suatu keyakinan kelas dengan dua kondisi yang ada. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai roda 2 atau motor? Mengapa? Safety, keselamatan. Oke, garis bawahi, keselamatan. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Langsung yang di kelas 2 saya pernah buat keyakinan kelas. Ketika ada salah seorang yang melanggar keyakinan tersebut, orang yang lain mengingatkan, jangan gitu dong, kan tadi sudah dibuat keyakinan kelas. Akhirnya dia kembali ke kendaraan awal. Dari situ saya mengambil kesimpulan, berhasil. Mereka semua bertanggung jawab untuk menjaga keyakinan kelas itu agar tetap utuh, ya. Lalu keyakinan kelasnya itu contohnya seperti apa? Yang pertama, yang pernah saya lakukan tentang keyakinan kelas di kelas 1 dan kelas 2, dibuatnya bersama-sama, bukan hanya saya pakai laptop, diketik. Oke anak-anak, kita buat kesepakatan kelas dulu. Yang pertama, saling menghargai ketika ada orang yang berbicara di depan, ya, itu kesepakatan yang pertama. Nah, ketika belajar ada yang ngobrol, teman-teman yang lain mengingatkan, jangan ngobrol. Tadi kan sudah ada kesepakatannya, alhamdulillah lancar. Yang tadinya, mohon maaf, ketika belajar, ini pribadi saya sendiri ya, pribadi, ketika saya belajar agak sedikit mungkin berisik. Ketika ada yang keyakinan kelas, alhamdulillah menjadi lebih tertib, belajar juga lebih aman, nyaman, enak, ya. Karena murid menjadi lebih antusias. Yang berikutnya, contoh keyakinan kelas yang saya buat yaitu keluar masuk kelas misalkan izin dulu. Yang berikutnya saya refleksikan, yang berikutnya dibuat keyakinan kelas seperti itu, semua setuju. Ketika ada yang seperti itu, tolong beri yang
efektif juga. Ya, ada beberapa kesepakatan kelas itu mungkin yang namanya kesepakatan tidak harus sama. Itu kesepakatan antara ibu-ibu bapak-bapak dengan siswanya. Ya, salah satu kesepakatan yang menurut saya efektif juga ketika di kelas, kalau saya ya, pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas lebih bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal berwaktu. Setiap pembelajaran biasanya saya selalu membuat keyakinan kelas karena tidak punya kelas sendiri. Ya, jadi ngajar ke 1A bawa keyakinan kelas. Ayo anak ke 1B gitu, ke 1C sama, ke 2A, 2B, 2C. Mungkin kalau Bapak Ibu bisa membuat satu keyakinan kelas, mungkin langsung dibuat dalam karton atau apa, dibuat sebenarnya mungkin ditempelkan di dinding. Itu akan lebih bagus. Anak-anak bisa membaca, anak-anak bisa selalu ingat dengan keyakinan kelas tersebut. Ya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam keyakinan, hukuman, dan pelanggaran ada yang disebut dengan restitusi. Ya, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lihat, nanti saya akan jelaskan terakhir di segitiga restitusi. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau untuk anak dalam jangka waktu yang panjang. Konsekuensi juga sama, tidak membuat murid itu menjadi nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Tapi restitusi menguatkan untuk murid. Dalam hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid takut, bila murid tidak takut. Dalam konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Dalam restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Dalam hukuman, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Dalam masa validasi tindakan yang salah, setiap murid itu pasti punya alasan tertentu mengapa dia melakukan kesalahan tersebut. Divalidasi dulu oleh kita, tanya dulu alasannya kenapa. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya, tanyakan kepada murid kita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu lakukan, yang lebih efektif, yang lebih baik? Ya. Setelah mendapatkan fakta-fakta tentang alasan mereka melakukan hal tersebut, maksimal. Itu. Begitu? Wah, sebelumnya masih masalah. Sabar. Itu bagi manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Tadi di terakhir dalam sikap restitusi salah satunya, apa yang kita yakini? Apa yang kamu yakini tentang hal tersebut? Kalau kamu yakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Kalau kami memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu? Itu sebagai manajer, mengarahkan, menguatkan, mengembalikan anak ke keadaan yang lebih baik dengan karakter yang lebih kuat, dengan karakter yang lebih baik. Tentang budaya positif di sekolah. Saya menyadari banyak kesalahan, banyak kekurangan dalam penyampaiannya, dalam materinya, mohon dimaafkan. Kalau
Biasanya nomor absen. Mohon izin perkenalkan nama Ridwan Musdiagani kelas 5. Lebih tepatnya ingin mungkin apa yang saya pikirkan dan hasilkan dari teori-teori yang sudah disampaikan. Salah satunya terkait teori kontrol, dijelaskan bahwa kita memang sedikitnya tidak bisa mengontrol orang lain. Namun di bagian lain, di mana seseorang itu tidak bisa mengendalikan seperti mengendalikan sendiri, yang mana diri seseorang tersebut memiliki kontrol pada dirinya, tapi yang tidak mampu mungkin mengaktifkan. Nah, maka dari itu kontrol orang lain bisa difungsikan juga. Saling mengingatkan mungkin kalau di dalam sosial agama pun seperti itu. Nah, jadi yang saya tanggapi mungkin yang namanya teori, mohon maaf ya, ini hanya pendapat. Yang namanya teori bisa kita ambil sudut pandang sebelahnya seperti tadi. Kalau kita ambil kebutuhan, tadi kan kebutuhan setiap orang. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari diseminasi yang telah dilaksanakan oleh CPG Pak Imam Faisal SDN Citapen itu sangat luar biasa, mengingatkan kembali dari apa yang telah dipaparkan itu menjadi satu repres ya buat kita terhadap pendidik, khususnya bagaimana cara mengkaji, memahami peserta didik, bagaimana cara menanamkan kedisiplinan dari dirinya, itu sangat luar biasa, sehingga kami mulai terbuka kembali dari yang tadinya mungkin standar-standar. Setelah ada diseminasi dari Pak Imam itu terasa diinfus kembali dan meningkat motivasi, gairah kerja. Terima kasih untuk Pak Imam, tetap semangat ya, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih kepada Pak Imam atas ilmu yang sangat luar biasa. Kami guru-guru sadar bahwa semakin banyak pekerjaan yang telah dilalui, kita lupa akan tugas ataupun ilmu dasarnya. Seperti halnya yang telah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara tentang budaya positif yang perlu dilakukan, mau itu di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah. Nah, atas dasar itu, kami sangat bersyukur atas ilmunya, sehingga kami dapat kembali sadar bahwa hal apa sih yang harus dilakukan oleh seorang guru. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Imam. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan-kesan setelah saya mengikuti diseminasi dari Pak Imam Faisal SPD, alhamdulillah pemaparannya luar biasa